Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Alfiberita, NIM 11421 dari anggota Praktikum Sistem Informasi Lingkungan untuk pertama. Di sini saya akan membuat video tutorial untuk acara yang keempat, yaitu tentang acara arahan fungsi kawasan atau scoring. Nah, pertama-tama kalian membuka arts map-nya, lalu kalian siapin untuk link map-nya, lalu kalian oke. Nah, kalau tampilannya udah seperti ini, kalian klik pada layers, lalu kalian klik kanan, klik properties, lalu kalian pilih untuk koordinatnya. Kalau aku kan koordinatnya 49S, jadi kalian sesuaiin aja koordinat kalian, kalian apply, lalu kalian oke. Terus kalian klik kanan lagi untuk memasukkan data kalian. Nah, untuk aku sendiri, aku pakai batas administrasi Jember. Jadi, kita klik pada batas administrasi Jember. Nah, kalau udah seperti ini, selanjutnya adalah, oke, selanjutnya kita akan klik kanan lagi pada layers, lalu kita add data. Nah, oke, selanjutnya kita akan klik kanan pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Alfiberita, NIM 11421 dari anggota Praktikum Sistem Informasi Lingkungan untuk pertama. Di sini saya akan membuat video tutorial untuk acara yang keempat, yaitu tentang acara arahan fungsi kawasan atau scoring. Nah, pertama-tama kalian membuka arts map-nya, lalu kalian siapin untuk link map-nya, lalu kalian oke. Nah, kalau tampilannya udah seperti ini, kalian klik pada layers, lalu kalian klik kanan, klik properties, lalu kalian pilih untuk koordinatnya. Kalau aku kan koordinatnya 49S, jadi kalian sesuaiin aja koordinat kalian, kalian apply, lalu kalian oke. Terus kalian klik kanan lagi untuk memasukkan data kalian. Nah, untuk aku sendiri, aku pakai batas administrasi Jember. Jadi, kita klik pada batas administrasi Jember. Nah, kalau udah seperti ini, selanjutnya adalah, oke, selanjutnya kita akan klik kanan lagi pada layers, lalu kita add data. Nah, oke, selanjutnya kita akan klik kanan pada batas administrasi, lalu kita pilih data, lalu kita pilih yang ekspor data. Lalu kita pilih tempat untuk penyimpanannya. Kalau aku mau aku simpan di sumber sini, biar jadi satu, lalu kita ganti namanya menjadi kemiringan lereng. Lalu kita save. Nah, kalau udah, jadinya akan seperti ini. Lalu kalau udah gabung seperti ini, berarti kita nggak usah nge-merge. Kalau belum gabung, kita bisa nge-merge-nya ke geoprocessing, lalu kita klik merge seperti itu. Lalu selanjutnya, kita klik kanan pada kemiringan lereng, lalu kita ke edit feature, start editing. Kita continue, lalu kita klik kanan lagi pada kemiringan lereng, terus kita data, ekspor data, terus kita pilih tempat penyimpanannya, kita ganti namanya jadi jenis tanah. Lalu kita save, kita oke. Oke, selanjutnya kita akan klik kanan pada kemiringan lereng, terus kita ke data, ekspor data, lalu kita eh, pilih lokasi penyimpanannya untuk kita bikin namanya peta jenis tanah. Terus kalau udah kita save, klik OK. Nah, kalau udah seperti ini kita unchecklist. Lalu selanjutnya kita akan bikin yang untuk curah hujan. Lalu selanjutnya kita akan membuat yang curah hujan dengan cara kita klik kanan pada peta kemiringan lereng, lalu kita data, ekspor data, lalu kita pilih lagi melakukan hal yang sama seperti tadi, terus kita ganti namanya jadi curah hujan, kita save, lalu kita oke. Nah, kalau udah seperti ini kita unchecklist ini.
Lalu kita klik kanan pada kemiringan lereng. Lalu kita edit feature, start editing. Lalu kita continue. Lalu kita eh, checklist yang kemiringan lerengnya dulu. Ini kita checklist, lalu kita klik dulu. Lalu kita cut polygon toolnya kita pencet. Lalu kita bagi 5 bagian. Untuk yang pertama, kita membagi dari ini dulu. Nah, kalau udah seperti ini, kita ke editor, kita save edit, lalu kita stop editing. Kita ulangin lagi ke peta jenis tanahnya. Kita ulangi hal yang sama, yaitu kita ke edit feature, start editing, kita klik continue, kita klik petanya, lalu kita bagi lagi seperti tadi. Kita cut poligonnya. Nah, kalau udah seperti ini, seperti tadi kita save edit, lalu kita stop editing. Terus kita unchecklist, kita ke curah hujan, kita klik kanan, edit feature, start editing. Kita membuat cut poligonnya tidak boleh sama. Tiap ininya kita klik dulu, ini. Kita potong. Nah, kalau udah seperti ini, kita klik editor lagi, kita save edit, lalu kita ke stop editing. Lalu untuk langkah selanjutnya, kita checklist bagian kemiringan lerengnya. Kita klik kanan, open attribute table, lalu kita pilih yang table optionnya, klik yang add field, lalu kita namanya ganti jadi skor KL. Terus ininya kita ganti ke long integer. Kita oke. Nah, selanjutnya kita ke table option lagi, lalu pilih add field lagi. Kita tulis keterangan, lalu ininya kita rubah jadi teks, lalu ininya kita rubah jadi 100 karena panjang nantinya. Lalu kita oke. Nah, udah jadi seperti ini. Kan ini hasilnya tuh masih nol. Lalu kita sekarang ke klik kanan kemiringan lerengnya, lalu ke edit feature, klik start editing, terus kita masukkan data untuk kemiringan lerengnya. Lalu kita edit sesuai tabel dari buku panduan. Untuk yang pertama ada 20. Lalu selanjutnya kita mengganti keterangannya juga sesuai dari tabel data untuk 20 yaitu dengan keterangan datar. Lalu yang kedua itu landai. Nah, kalau udah sesuai kayak gini, kita close aja, kita save edit, lalu stop editing. Lalu kita lakukan ke hal yang sama ke peta jenis tanah. Kita klik kanan, lalu kita pilih edit feature, lalu start editing, kita continue. Lalu masukkan skor CT-nya sesuai dengan keterangan dengan tabel erosinya. Kita klik kanan lagi, kita open attribute table, kita pilih option, lalu kita pilih. Lalu kita lakukan hal yang sama, yaitu mengganti namanya menjadi eh, skor CT. Eh, Lalu kita ganti ininya, kalau udah, lalu kita pilih oke. Lalu kan udah seperti ini, kita ganti skornya. Sebelumnya kita juga bikin keterangan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita akan bikin lagi tentang keterangannya. Keterangannya kita tulis di sini, keterangan. Lalu kita rubah jadi teks. Untuk lanjutnya kita ganti jadi 100. Lalu kita oke. Udah kita tinggal masukin skor dan keterangannya sesuai dengan buku panduan.
Kita sambil lihat buku panduannya. Untuk skor jenis tanahnya kita sesuaiin aja. Yang pertama ada 15. Kita klik kanan lagi, kita edit feature, lalu kita start editing. Agar kita bisa mengganti tabelnya. Lalu kita tulis aja 15. 15, 30, 45. Nah, kalau udah seperti ini, kita save editing, lalu kita stop editing. Lalu kita close aja, kita uncheck list, kita ke curah hujan, melakukan hal yang sama seperti tadi. Kita klik kanan, kita ke edit feature, start editing, ke curah hujan. Kita continue. Kita klik kanan lagi, open attribute table, kita ke add file. Kita pilih ke add file dulu. Yang pertama kita sama seperti tadi, yaitu masukin skor CH. Lalu untuk tipenya kita tetepin aja. Lalu kita ke table option lagi, kita pilih add file, kita kasih nama keterangan sekarang. Lalu kita pilih jenisnya yang teks. Ini kita ganti 100. Kita oke. Nah, kita masukkan sesuai dengan tabel yang ada di buku panduan. Kita sambil lihat, untuk sebelumnya kita klik kanan dulu, lalu kita edit feature, lalu start editing. Pilih yang curah hujan, kita ke continue. Gunanya apa itu? Agar bisa mengganti untuk skor CH-nya. Kita sambil lihat tabel curah hujannya. Itu yang pertama 10, kita klik dulu. Kita sesuaiin aja dengan tabel data. Nah, kalau udah sesuai, kita stop editing tadi, lalu kita close. Lalu kita ke bagian bioprocessing, kita bagian union, kita klik. Untuk input feature-nya, kita pilih semuanya satu-satu, dengan lereng, lalu jenis tanah, lalu kita pilih juga curah hujan. Nah, kalau udah untuk outputnya, kita masukin ke tadi, yaitu kita kasih overlay, lalu kita save, lalu kita oke. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu kita klik kanan pada overlay-nya ini, lalu kita open attribute table, lalu kita pilih table option, lalu kita pilih add file, langsung namanya kita ganti jadi skor total. Lalu kita klik OK aja, lalu kita klik kanan lagi, add file, lalu kita ganti namanya menjadi arahan. Kita ganti jadi arahan. Lalu kita typenya jadi teks. Lalu eh, ininya jadi 100. Lainnya kita oke. Lalu tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, lalu klik kanan di skor totalnya, kita klik kanan. Lalu kita klik field calculator. Kita yes. Lalu kita masukin rumus. Kita scroll aja untuk skor KL terlebih dahulu kita cari. Lalu kita klik tanda plus ini. Lalu kita cari untuk skor JT-nya. Tanda plus lagi. Kita cari untuk skor CH-nya. Kita klik 2 kali. Lalu kita klik OK. Nah, jadi akan seperti ini skor totalnya. Lalu kita OK aja. Lalu ke sort ascending-nya.
Lalu kita klik kanan pada skor total, kita pilih ke sort ascending. Nah, dia biar ngurutin dari kecil ke besarnya. Lalu kita pilih ke select by atributnya. Lalu kita select by attribute, lalu kita masukin rumusnya, yaitu eh, tanda kutip skor total. Lalu kita klik ini, spasi 45. Lalu kita N, spasi skor total, spasi dari 90. Lalu kita klik apply. Wah. Nah, kalau udah seperti ini, kita klik apply aja. Lalu kita klik kanan pada arahannya. Lalu kita ke file kalkulator. Kita menuliskan kawasan fungsi sesuai tabel arahan fungsi kawasannya. Lalu kita sesuaiin aja, kita ganti. Caranya kita tanda kutip dua di atas, langsung kita sesuaiin dengan tabel yang ada di buku panduan. Kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan dan permukiman. Tanda kutip lagi. Lalu kita oke. Nah, udah kan seperti ini. Selanjutnya kita akan memberi rumus selanjutnya. Lalu selanjutnya kita ganti ininya 91, lalu ke 135. Kita apply. Nah, udah seperti ini. Kita klik kanan pada arahannya. Kita ke file calculator, kita yes. Kita masukin aja sesuai dengan namanya, yaitu tanaman tahunan. Lalu kita oke. Nah, udah seperti ini. Kita ulangi lagi untuk selanjutnya, yaitu kita ke 136 sampai 180. Kita apply. Nah, kita klik kanan pada arahannya. File kalkulator, yes. Kita ganti namanya sesuai dari buku panduannya, yaitu kawasan fungsi penyangga. Kita klik OK. Nah, udah kan jadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan masukin rumus lagi ke yang 181 ke 225. Kita klik apply. Nah, adanya yang ini aja. Kita klik kanan pada keterangan, lalu kita klik kalkulator lagi. Yes. Kita ganti namanya jadi fungsi lindung. Kita oke. Nah, kalau udah seperti ini, nah kalau udah seperti ini kita close aja. Lalu kita klik kanan lagi pada overlay. Lalu kita klik properties. Kita ke simbologi. Terus kita klik kategoris. Lalu kita pilih unique values-nya. Lalu kita value field-nya kita ganti ke arahan. Hmm, Lalu kita klik add all field. Lalu kita memberi warnanya sesuai kita aja yang maunya gimana. Lalu selanjutnya kita pakai color rhyme, kita pilih mau yang mana. Kalau aku pilih yang warna pink. Nah, selanjutnya kita menghilangkan tiap outline-nya ini.
Nah, kita untuk menghilangkan outline-nya, kita klik kanan, lalu kita properties for all symbol, lalu kita outline color-nya kita bikin no color aja, lalu kita oke. Nah, langsung kita apply. Nah, oke. Nah, jadinya petanya akan menjadi seperti ini. Lalu kita klik pada label. Kalau sudah, kita selanjutnya akan menata dengan layout view. Lalu terus kita tata aja sesuai dengan kita bagi dua, seperti ini, begini. Lalu kita selanjutnya akan kalau kurang pas, kurang cantik, kita ke zoom to layer. Nah, jadinya seperti ini. Lalu selanjutnya, oke, selanjutnya kita klik ini. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan dengan klik ini, lalu kita pasin aja, kita buat kotakan lagi. Nah, kalau udah, untuk menghilangkan kuning-kuningnya, kita klik kanan, lalu kita ke properties, fill color-nya kita bikin no color, untuk outline-nya kita dihitamkan, lalu kita apply, lalu kita oke. Lalu kita akan buat kotak-kotakan lagi untuk warna-warnanya, ke insert, lalu kita pilih next. Oke, untuk selanjutnya kita akan buat kotak-kotakan kecil, kita bikin kotakan di luar aja dulu. Sesuaiin aja segini. Lalu kita klik kanan, kita copy aja, kita paste, kita buat 4 kali, kita paste lagi. Nah, kalau udah seperti ini, kita ganti warnanya sesuai dengan warna kita tadi. Nah, kalau warnanya udah sesuai kayak gini, untuk outline color-nya, kita pakai yang hitam, kita klik apply, lalu kita tata aja sesuai dengan kebutuhan kita. Kita tata, kita sesuaiin. Lalu kita untuk memberi tulisannya, kita klik ini, kita taruh sini. Nah, kita zoom, kita tulisin sesuai dengan namanya. Nah, kalau udah sesuai kayak gini, lalu kita untuk acara 4 kita setelah selesai. Jangan lupa disimpan terlebih dahulu, save as. Kita ganti namanya jadi hasil acara 4. Oke, sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.